Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, tergantung teman-teman di sini buka video pembelajaran kali ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Anissa Firdausi yang akan menemani teman-teman di sini atau rekan-rekan di sini dalam belajar irigasi dan bangunan air 2 di Teknik Sipil Universitas Veteran Bangunan Nusantara, dikarenakan ada sedikit kendala dari Bu Putri sehingga saya menggantikan untuk sementara, mungkin nanti sampai pertengahan UTS. Nah, apabila ada pertanyaan lebih mendalam tentang mata kuliah ini bisa disampaikan melalui Bu Putri saja yang lebih berkenan, karena saya sifatnya hanya membantu menyampaikan ya. Jadi kalau kedalaman ilmu tetap Ibu Putri dan Bu Retno yang menguasainya. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Nanti kita ada 14 kali pertemuan ya tatap mukanya, tapi dengan saya nanti cukup 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan dengan saya dan 1 kali UTS. Nah, jadi perlu diingat sekali lagi bahwa mata kuliah ini kita akan bahas tentang irigasi dan bangunan air 2, lanjutan dari irigasi dan bangunan air pertama, merupakan mata kuliah 3 SKS di Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangunan Nusantara. Nah, ketentuan perkuliahan yang perlu diingat, yang pertama itu presensi luring, nanti ada rencana ruling kita di kelas, pembelajaran di kelas itu 50%. Jadi kalau misalkan saya ada 7 pertemuan, mungkin 3 kali itu luring, 4 kali daring. Nah, untuk presensi daring sendiri nanti bisa menggunakan Spada dan kolom komen YouTube. Jadi kalau misalkan Spada itu saya men-setting otomatis, nanti kalian kalau sudah mengklik materi, nanti kalian akan otomatis terchecklist sendiri namanya. Nah, nanti kalau yang tidak menceklis materi, mengklik materi, berarti saya anggap kalian absen dalam kehadirannya. Kemudian kalau misalkan saya memberikan video pembelajaran seperti sekarang ini, nanti harap komen di kolom komentar di bawah, nanti bisa memasukkan nama dan NIM seperti itu. Nah, kemudian kuliah dengan saya sudah sebutkan tadi bahwa ada 1 sampai dengan 7 pertemuan dan UTS. Nah, adapun nilai, karena saya hanya setengah, makanya bobot nilainya 50% nanti. Adapun kategorinya, mungkin ini nanti bisa saya rubah mengikuti panduan yang terbaru di Univet, karena masih disusun juga. Nanti ada nilainya itu berupa blok angka A, B, C, D, dan E, seperti itu. Nah, adapun outline atau outline perkuliahan pada mata kuliah ini, yang pertama ada kebutuhan air irigasi, mungkin 1 sampai 2 kali pertemuan, kemudian perencanaan saluran irigasi, bendung dan bendungan lebih lanjut, waduk, spillway. Nah, lebih kepada bangunan-bangunannya. Nah, kemudian langsung saja kita masuk di pertemuan pertama, yaitu pertemuan ke-1, kebutuhan air irigasi. Nah, yang perlu diketahui bahwa selain kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan irigasi, ada beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian, seperti pengolahan tanah yang berkaitan dengan penyiapan lahan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting yaitu perkolasi yang berkaitan dengan jenis tanah. Yang ketiga ada curah hujan. Yang berikutnya ada pola dan tata tanaman yang berkaitan dengan jenis tanaman dan waktu tanam. Nah, perkolasi, pola tanam, kemudian penggunaan lahan ini sudah mungkin teman-teman di sini sudah banyak sekali mengenal ya, karena ada beberapa mata kuliah yang sudah disampaikan. Nah, kalau curah hujan ini nanti biasanya disampaikan di mata kuliah dan hidrologi seperti itu. Jadi berkaitan dengan curah hujan, bagaimana cara membacanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya perkolasi. Jadi perkolasi itu sebenarnya apa?
Perkolasi adalah suatu kehilangan air di petak sawah, baik yang ke arah samping maupun ke arah bawah. Jadi ada yang ke arah bawah, misalkan seperti ini. Nah, jadi kan misalkan sawah itu seperti ini tampak dari melintangnya ya, sawah kotak. Nah, itu air itu kan ada di atas ini. Nah, dia akan meresap ke bawah dan ke arah samping, baik samping kanan ataupun samping kiri. Nah, faktor apa yang mempengaruhinya? Tentu yang pertama ada tekstur tanah. Tanah yang mempunyai tekstur halus seperti clay mempunyai perkolasi rendah. Sedangkan tanah yang mempunyai tekstur ringan seperti pasir perkolasinya besar. Ya, otomatis logikanya seperti ini. Pasir itu akan lebih mudah menyerap tanah atau meloloskan tanah ya daripada dia itu clay. Kalau clay kan dia sifatnya kayak meredam, artinya dia tidak tembus air. Ya ada tembus tapi sedikit sekali. Kemudian yang kedua, di bahasa mekanika tanahnya ada yang namanya istilah permeabilitas tanah. Ini erat hubungannya dengan perkolasi juga karena konsepnya sama. Jadi bagaimana kemampuan tanah itu dalam meloloskan air. Nah, permeabilitas tanah besar, perkolasinya juga akan besar. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu tebal topsoil terhadap lapisan permeable di bawahnya. Makin tipis topsoil, makin kecil atau rendah perkolasinya. Jadi logikanya sama. Jika lapisan di atas ini, yang ini tebal, mungkin yang satu hanya ini, yang satunya dua ini. Nah, semakin tebal kan dia arah ke bawahnya juga akan semakin lama ya. Jadi dia akan semakin kecil juga. Jadi semakin kecil perkolasinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah letak muka air tanah. Nah, misalkan ada pematang sawah di sini. Makin dalam letak muka air tanah, makin tinggi perkolasinya. Misalkan di sini muka air tanah di sini. Muka air tanah. Biasanya kalau di teknik itu dilambangkan seperti ini. Nah, ternyata sawahnya itu ada di bawah muka air tanah. Nah, karena dia ada di muka air tanah, dia akan malah kecil. Kenapa? Karena dia sudah banyak air. Perkolasinya akan rendah karena dia sudah sifatnya banyak air. Jadi jalannya air itu akan rendah dengan sendirinya. Nah, sebaliknya makin dalam letak muka air tanah, misalkan dia sawahnya di atas seperti ini dan muka air tanahnya di bawah seperti ini. Nah, air itu akan cenderung dia mengalir sampai di muka air tanah seperti ini. Jadi dia akan semakin besar perkolasinya seperti itu. Beda lagi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika muka air tanahnya itu di atas, maka kondisi tanah ini akan istilahnya jenuh ya, dia sudah banyak airnya, jadi akan lebih kecil perkolasinya seperti itu. Kemudian ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Jepang ya mengenai perkolasi ini untuk beberapa jenis tanah sawah dengan tebal topsoil 50 cm. Jadi ada suatu penelitian dia menguji macam tanah itu sandy loam dan clay loam. Itu sebentar, saya cek dulu. Jadi yang namanya ini kita tadi sampai di sini ya. Sebentar. Nah, dia ada penelitian di sini itu dia pakai sandy loam dengan tebal topsoilnya itu 50, kemudian loam sandy loam itu lempung berpasir. Saya juga kurang hafal sebenarnya, tapi tadi saya sudah tuliskan di sini ya. Jadi sandy loam itu lempung berpasir, kemudian loam itu lempung, sifatnya clay loam itu kan lempung, dia ada tanah liatnya seperti itu. Nah, ketika dia diuji dengan tebal topsoilnya sama-sama 50 cm. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, kita menguji beberapa lapisan
Nah, yang dinamakan topsoil kan ini. Topsoil 50 cm. Nah, diuji, diberikan air. Nah, bagaimana resapannya? Yang pertama misalkan sandy loam, lambung berpasir, atau ini loam, atau yang ini. Nah, ternyata perkolasinya itu kalau yang ini adalah 3-6 mm per hari. Jadi besarnya perkolasi itu sekian. Kemudian loam 2-3 mm per hari. Clay loam adalah 1-2 mm per hari. Semakin dia clay atau semakin dia tanah liat, dia akan perkolasinya kecil karena dia sifatnya kan tanah liat kan dia kedap. Jadi akan susah untuk meloloskan air seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya pengukuran evaporasi di lapangan. Ini memang beberapa faktor yang penting yang perlu kita pahami sebelum kita membahas tentang irigasi. Nah, pengukuran evaporasi di lapangan. Evaporasi kan kita sudah tahu juga ya, berarti dia menguap. Air itu menguap. Kita akan menghitung kebutuhan air irigasi. Ada beberapa faktornya. Yang pertama tadi ada kemampuan meresap tanah atau perkolasi, yang kedua ada yang namanya evaporasi. Nah, bagaimana cara kita menghitung evaporasi? Itu ada pengukuran di lapangan itu yang pertama kita butuh yang namanya peta topografi yang berguna untuk mengetahui batas dari daerah penelitian. Kemudian yang kedua, peta air tanah atau peta yang menunjukkan kedudukan muka air tanah terhadap muka tanah. Yang ketiga, soil profile map atau peta yang di dalamnya terdapat petunjuk mengenai tebal lapis topsoil serta tekstur tanah dari subsoil tersebut. Nah, kemudian sebenarnya perkolasi ini nanti juga akan berpengaruh terhadap evaporasi seperti itu kan. Kalau kita dilihat faktor-faktornya yang mempengaruhi juga hampir sama tadi, ada kedudukan muka air tanahnya, kemudian lapis topsoilnya, nah itu kan hampir sama. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya alat untuk pengukuran perkolasi atau permeabilitas atau kecepatan rembesan tadi ya, kecepatan dia mengalir ke kiri atau ke kanan atau ke bawah. Nah, yang pertama silinder method, ya kita pakai seperti ini. Bedanya adalah dia berbentuk silinder yang dibuat dari besi atau plastik, diameternya 10 sampai dengan 15. Nah, panjangnya di sini ada 50 cm. Nah, kemudian yang kedua yaitu quick method, berupa silinder juga dari bahan logam seperti alat silinder method, namun panjangnya di sini dia pakai 60 cm dan dimasukkan ke dalam tanah itu 40 cm seperti itu. Nah, kemudian ini di tangkinya dialirkan air, nanti dilihat bagaimana peresapan airnya. Nah, kemudian formula yang disediakan, bagaimana kita menghitung perkolasinya, ini satuannya dalam cm per hari, bisa mm per hari, nanti kan bisa dirubah sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, A adalah luas penampang gelas, A luas penampang silinder dalam cm2, cm persegi. Nah, kemudian Pancasila dimasukkan ke dalam tanah. Nah, HN sendiri adalah hydrostatic head di dalam gelas pada satuan waktu TN. T-nya itu bisa 1, bisa 2 ya. Jadi nanti kalau kita pakai yang ini, pakai yang kedua ini kan ada H1, kemudian ada H2. Nah, H1 ini, H2 ini nanti kita catat waktunya sebagai T1 dan T2. T itu apa? Pada satuan waktu T pertama dan T kedua, awal dan terakhir ya. Seperti itu. Nanti bisa dicari juga bagaimana pengujiannya. Seperti itu. Nah, kemudian menurut pedoman PSA 010, teman-teman juga bisa mencari sendiri apa saja isinya. Nah, untuk lahan datar, perkolasinya itu biasanya dipakai standar 1 mm per hari. Kemudian untuk lahan kering, lebih dari 5%, perkolasinya 2-5 mm per hari. Bila didasarkan pada tekstur tanah, hasil pengamatan di lapangan Kuda dan
Tsutsui 1969 sebagai berikut. Tanah lempung dia akan memiliki perkolasi 1-2 mm per hari. Tanah lempung berpasir 2-3 mm per hari, tanah pasir 3-6 mm per hari. Nah, itu adalah beberapa kesepakatan yang dipakai ya. Kemudian di Indonesia di beberapa proyek, misalkan di irigasi Sempor, kalkulasinya adalah 0,65 mm per hari. Mungkin ini sudah dihitung seperti itu. Kemudian yang kedua ada irigasi Kali Progo, kalkulasinya 2-5 mm per hari. Irigasi Wei Seputih perkolasinya 0,7 mm per hari. Kemudian irigasi Sadang perkolasinya 0,9 mm per hari. Ingat perkolasi tadi adalah kemampuan tanah itu bergerak ke samping dan ke bawah seperti itu. Melewati suatu lapisan yang disebut topsoil dan seterusnya sampai ke bawah. Dipengaruhi apa? Yang pertama tadi jenis tanahnya, kemudian tebal lapis atasnya, kemudian muka air tanahnya, dan lain-lain. Nah, kemudian menurut RIJ OTCA 19 OTK 1973 banyaknya tempat. Jadi kalau misalkan kita mau menguji perkolasi, misalkan itu lahannya itu 0-20 hektar. Nah, kita ambil sampel itu 3. Nah, jadi ada beberapa ketentuan pengambilan jumlah sampel ya. Misalkan lahannya itu misalkan 100. Nah, kita bisa pakai pedoman yang kita ambil ini yang banyak. Jadi kan kalau sampelnya banyak kan dia akan semakin valid. Nah, kita pakai yang 100 di sini. Kita akan menentukan di 8 sampel pengujian seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya sebentar. Kemudian ada yang namanya sorry, saya takutnya nanti nggak kesimpan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, ada yang namanya pengolahan tanah atau biasa disebut dengan pengolahan tanah atau puddling requirement. Jadi pengolahan tanah. Yang pertama ada jumlah air untuk pengolahan tanah. Yang kita bahaskan adalah irigasi ya. Makanya kita akan besok mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama yaitu ada yang namanya jumlah air untuk pengolahan tanah. Biasanya disingkat dengan WP sama dengan A kali S ditambah 0,5 A kali D. N-1 dikalikan 10 dalam meter kubik, di mana WP adalah banyak air yang diperlukan saat pengolahan tanah. A adalah luas daerah yang diolah, S adalah tinggi air untuk pengolahan, D unit water requirement, biasanya mm, satuannya milimeter, sama dengan evapotranspirasi ditambah perkolasi. N adalah jumlah hari pengolahan tanah. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga istilah yang namanya IR. IR adalah M kali E pangkat N. Nah, di mana IR adalah kebutuhan air saat pengolahan tanah. Kemudian M ini adalah EO plus P, di mana EO adalah evaporasi ditambah perkolasi. Kemudian K, sebelum kita mau mencari N, kita harus mencari K terlebih dahulu. K yaitu MT per S. Kemudian T sendiri adalah M apa? M adalah ini, E0 plus P dikali T, T-nya apa? Jangka waktu penyiapan lahan. Dibagi dengan S. S apa? Air yang dibutuhkan untuk penjenuhan tanah ditambah 50 mm. Sama dengan 200 dikurangi 200 sampai dengan 250 mm. Kita pakai angka ini. Nah, kita masukkan di sini, kita dapat K. Nah, kemudian kita hitung N. N adalah K per
E pangkat K minus 1. Nah, itu adalah nilai atau mencari nilai IR seperti itu. Yang berikutnya, ini ada nanti beberapa tanaman untuk jenis-jenis tertentu ya. Ada palawija, ada ada tertentu. Nah, nanti yang pertama kita bahas ini adalah untuk tanaman palawija. Tanaman palawija sendiri, misalnya pengolahan tanah, adalah 50 mm selama 15 hari, atau bisa kita singkat atau bisa kita sederhanakan jadi 3,3 mm per hari. Jadi tinggal 50 dibagi dengan 15 ini kebutuhan air pengolahan tanah. Nah, untuk tanaman tebu sendiri biasanya 500 mm selama 30 hari tinggi yang diperlukan air. Nah, nanti bisa dihitung sendiri juga. Nah, seperti itu mungkin pengantar dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Kalau misalkan saya tidak bisa menjawab karena memang ini bukan bidang saya, karena bidang saya sebenarnya manajemen konstruksi, tapi karena ada keterbatasan dosen, jadi mau tidak mau saya harus membantu Bu Putri dalam menyampaikan materi. Nanti bisa kalian sampaikan ke Bu Putri secara langsung atau Bu Retno yang berkecimpung di dalam hidro. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.